Lia adalah seorang siswi SMA Apo yang cerdas, penuh semangat, namun ia harus terjebak dalam situasi yang sulit. Lia dengan terpaksa mengorbankan dirinya hanya untuk laptop saja. Akhirnya ujian sekolah selesai juga. Aku ngerasa lega banget. Tapi pastinya kita harus tetap ngerjain tugas terakhir yang paling berat sih menurutku. Ya, namanya juga tugas paling akhir, sudah jelas paling berat. Soalnya kan kalau tugas awal-awal paling mudah. Tapi kalian udah pada punya laptop belum? Tugas itu kan harus dikerjakan di laptop. Ya, aku nggak punya laptop lagi. Terus gimana ya caranya aku ngerjain tugas itu? Beli aja, harganya agak mahal kok. Coba kamu lihat di tempat belanja online. Mahal banget. Mana bisa aku beli ini? Uang tabungan aku aja cuman sedikit. Pasti nggak bakalan cukup. Aku ada sih laptop, cuma kan kita harus pakai laptop masing-masing. Kalau peraturannya nggak kayak gitu, udah aku kasih pinjam. Kalau emang boleh mah, aku juga udah kasih pinjam lah. Tapi ini beneran nggak boleh. Terus kamu gimana dong? Gimana nanti aja deh. Mungkin aku bakal coba pinjam ke saudara aku kalau punya. Kita ke kantin dulu yuk. Jangan mikirin ini dulu. Soal ini mah belakangan aja. Hehe. Ya udah ayo. Kebetulan aku juga lapar banget nih. Selamat pagi Pak Dewa. Wah, pagi-pagi gini Bapak udah rapi aja. Mau kemana Pak? Oh, ini saya mau ngadain rapat besar dengan dinas pendidikan. Makanya penampilan saya harus rapi. Kalau kalian mau kemana nih? Ini Pak, kita mau ke kantin bareng-bareng. Soalnya udah ngerasa lapar. Padahal di rumah udah sarapan. Hehehe. Oh, gitu. Pantas aja kalian mirip dengan buah pir. Hah? Buah pir? Maksudnya apa ya Pak? Kita agak ngerti. Oh, bukan apa-apa. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu. Soalnya udah ditunggu sama rekan-rekan saya. Bapak duluan ya. Pak Dewa ini aneh banget sih. Masa kita bertiga disamain sama buah pir? Dih, yang bener aja. Rugi dong. Kalian gak paham ya dengan apa yang diucapin Pak Dewa? Kata-kata itu merajuk pada diri kalian. Udahlah, jangan pikirin itu. Mending kita borong aja jajanan yang banyak supaya kenyang. Aku masih penasaran dengan yang tadi dikatakan sama Pak Dewa. Makna dari kata itu apa ya? Kenapa aku dan kedua temanku dibilang seperti buah pir? Aku masih kepikiran omongan Pak Dewa. Kenapa omongannya kayak gitu ya? Jadi mikir aneh-aneh deh. Iya bener. Kok bisa ya Pak Dewa bilang kalau tubuh kita itu kayak buah pir? Dapat dari mana coba kata-kata itu? Kalian bertiga bener-bener gak paham yang dimaksud Pak Dewa. Itu tuh kata-kata yang gak sopan. Soalnya merajuk ke tubuh wanita. Apaan sih? Perasaan gak ada yang aneh-aneh deh. Udahlah, lupain aja. Udah dong, jangan bahas itu dulu. Bantuin aku mikir gimana caranya supaya aku dapat laptop. Aku bingung banget. Gimana ya? Aku juga ikut bingung. Apa aku minjem ke sekolah aja ya? Soalnya aku nggak tahu lagi harus kayak gimana. Ya itu mah terserah kamu aja Lia. Cuma ya kamu harus hati-hati aja. Saran aku jangan repot-repot ke Pak Dewa deh. Pak Dewa selalu minta sesuatu yang aneh sebagai imbalannya. Tapi aku juga ragu sih. Soalnya bakal susah banget dapat izin dari Pak Dewa. Makan dulu aja, jangan mikirin laptop terus. Dira, aku harus gimana ya? Tugas akhir ini bener-bener aku bikin pusing 7 keliling, tau nggak? Aku juga ikut pusing mikirin ini. Tapi aku gak bisa bantu kamu, Lia. Apa aku minjem sama Pak Dewa aja ya? Gak ada salahnya kan kalau aku coba. Siapa tahu Pak Dewa mau ngasih. Halo Dira, kenapa kamu diem aja? Aku butuh persetujuan dari kamu Dira. Kamu kan teman aku. Menurut kamu oke nggak? Jangan deh ya. Aku takut Pak Dewa macam-macam sama kamu. Dia kan ganas. Tapi cuman ini jalan satu-satunya Dira. Dan menurutku nggak ada pilihan lain selain ini. Ya udah deh. Kalau emang kamu mau pinjam laptop sekolah, tapi kamu janji harus hati-hati sama Pak Dewa. Jangan mau diajak aneh-aneh. Iya. Ya udah, aku matiin ya teleponnya. Bye bye Dira. Aku nggak punya pilihan lain. Semoga aja Pak Dewa kasih aku izin buat bawa laptop itu. Karena kalau nggak ada, aku nggak akan bisa lulus dari sekolah ini. Besok aku akan ke ruangan kepala sekolah buat temuin Pak Dewa.
Permisi Pak Dewa, mohon maaf saya mengganggu waktu kerja Bapak. Tujuan saya datang ke sini, saya butuh laptop sekolah untuk mengerjakan tugas penting Pak. Apa Bapak memperbolehkan saya untuk meminjam laptop itu Pak? Tentu Lia, kamu bisa meminjam laptop itu, tapi ada hal yang perlu kamu lakukan untuk mendapatkannya. Hihi. Bapak serius ngasih saya izin bawa laptop sekolah? Wah, saya seneng banget Pak. Tapi maksud perkataan Bapak yang tadi itu apa ya? Saya kurang paham Pak. Iya, saya serius Lia, tapi saya ingin kamu melakukan sesuatu seperti tugas pribadi untuk saya. Pak, maaf, tolong bicara lebih jelas lagi. Saya benar-benar gak paham maksud Bapak. Kamu harus melakukan pok ame-ame bersama saya. Setelah itu, kamu akan mendapatkan laptop sekolah. Bagaimana? Kenapa diam aja? Kamu gak mau ya? Berarti kamu gak butuh laptop sekolah ya? Tapi Pak, apakah nggak ada cara yang lain Pak supaya saya bisa mendapatkan laptop sekolah? Gak ada cara lain Lia, hanya ini imbalan yang saya tawarkan. Jadi, kamu mau apa tidak? Kalau nggak mau, ya udah gak apa-apa. Padahal kamu hanya melakukan tugas pribadi saja. Pak, saya benar-benar butuh laptop itu. Deadline tugasnya 3 hari lagi Pak. Kalau saya tidak mengerjakan, saya nggak akan lulus sekolah Pak. Ya, kalau kamu mau dapat izin dari saya buat bawa laptop ke rumah, kamu harus terima permintaan saya. Gimana? Saya nggak punya banyak waktu. Kalau kamu memang butuh laptop, ikut saya ke ruangan pribadi saya yang ada di pojok sana. Kita akan melakukan senapok ame-ame di sana. Aku benar-benar gak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Pak Dewa. Dengan terpaksa, aku akan mengiyakan ajakan itu. Aku merasa tertekan. Laptop itu satu-satunya cara supaya aku bisa menyelesaikan tugas besar yang sangat penting untuk kelulusanku. Aku ingin menolak, tapi ketakutan akan kegagalanku membuat aku terdiam. Jadi, kamu terima ajakan saya, Lia. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mendapatkan laptop itu. Tugas ini sangat penting. Lia, kenapa kamu diam terus? Jangan takut, saya nggak gigit kok. Tapi saya cuma ganas aja. Jadi gimana? Kamu mau kan? Iya Pak, saya terima tawaran Pak Dewa dengan harapan bahwa ini hanya sementara dan tidak akan berlanjut. Oke, karena kamu sudah sepakat, ayo kita lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Tubuh yang sempurna seperti buah pir. Hahaha. Karena kamu sudah memenuhi janji yang telah disepakati, kamu akan mendapatkan laptop itu. Tunggu sebentar, saya akan ambilkan untuk kamu. Ini laptopnya, jangan sampai rusak ya. Kamu harus jaga baik-baik. Terima kasih banyak Pak. Saya izin pamit dulu ya Pak. Mau kemana kamu? Kita belum selesai Lia. Ada yang harus kamu lakukan lagi. Laptop ini harganya mahal banget. Kamu juga harus bisa imbangi dong. Maksud Bapak gimana Pak? Ngimbangin gimana? Sedangkan untuk beli saja saya nggak mampu Pak. Saya nggak nyuruh kamu buat beli laptop Lia, tapi kamu belum menyelesaikan imbalan yang saya minta. Sebelum kamu pergi, kamu harus cium pipi saya dulu. Ini yang terakhir. Ih, banyak maunya nih si aki-aki. Emangnya tadi nggak cukup apa? Dasar aki-aki loh. Ya Tuhan, aku terpaksa melakukan ini. Hahaha, kamu pintar sekali Lia. Sekarang kamu boleh pergi. Sebenarnya aku sedih. Aku ngelakuin itu salah apa benar ya? Aku nggak punya pilihan lain selain ini. Dari mana aja kamu? Aku dari tadi sibuk nyariin kamu. Kenapa pinjam laptop selama itu? Pak Dewanya sibuk kerja, jadi aku nunggu dia dulu, makanya lama. Tapi Pak Dewa gak minta yang aneh-aneh kan? Dia baik kan sama kamu?
Hahaha, enggak kok. Dia baik sama aku. Ini aku dapat laptopnya. Nanti malam aku bakal langsung ngerjain tugasnya. Syukur deh kalau gitu. Aku takut kamu diapa-apain. Enggak kok. Ini buktinya aku masih baik-baik aja kan. Oh iya, yang lain pada kemana? Mereka udah pulang duluan ya? Mereka nungguin kita di parkiran. Soalnya kamu lama banget sih. Hehehe, maaf ya. Ya udah, ayo pulang. Ini udah sore banget. Setelah membawa laptop pulang, aku merasa sangat terguncang. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bersalahku dan bingung yang selalu ada dalam diri aku. Meski laptop ini membantu aku menyelesaikan tugas sekolah, perasaan tidak nyaman terus menghantui aku. Aku nggak bisa kalau terus-terusan kayak gini. Aku merasa gak bisa tenang. Apa aku telah berbuat salah ya? Tapi nggak ada cara lain. Andai aku orang kaya, sudah pasti aku nggak akan ngelakuin ini. Berpikir tentang apa yang baru saja aku lakukan. Setiap kali aku menatap laptop itu, aku merasa seolah-olah telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kepercayaan dan harga diriku. Besok pagi, aku harus ngobrol sama Dira. Pasti dia mau kok dengerin curhatan aku yang kayak gini. Sekarang, aku mau lanjut ngerjain tugas akhir aja. Semoga hasilnya bagus, soalnya aku telah mengorbankan banyak hal gara-gara ini. Ada yang mau aku ceritain sama kalian, tapi aku merasa malu dan aku ngerasa takut juga. Kenapa harus malu? Cerita aja. Kita siap kok dengerin kamu. Jangan takut gitu. Ayo cerita. Iya bener, cerita aja, jangan dipendam kayak gitu. Nanti yang ada kamu dapat bisikan-bisikan jahat kalau gue cerita. Kalian tahu Pak Dewa kan? Dia minta imbalan sama aku. Kalau aku bawa laptop ini pulang, dia nawarin aku buat senampo ame-ame. Dan bodohnya aku mau melakukan itu. Tapi kemarin kamu bilang Pak Dewa gak ngelakuin apa-apa. Dia baik sama kamu. Itu semua bohong, Dira. Aku cuma malu untuk cerita sama kamu. Ini udah gak beres nih. Kita jangan biarin hal ini terjadi lagi. Kita harus cari cara supaya menghentikan Pak Dewa. Guys, please. Aku tahu kalian pasti kecewa sama aku karena aku melakukan ini. Tapi tolong bantu aku. Ini sangat memalukan bagi harga diri aku. Kamu harus segera memberitahu orang dewasa yang bisa membantu. Ini gak bener, Lia. Kamu gak harus melakukannya. Tapi aku harus minta bantuan ke siapa? Kepala sekolah, kamu harus minta tolong dia. Iya benar, kita ke ruangan kepala sekolah aja sekarang. Jangan diam aja, ayo cepat. Iya, tapi kalau kepala sekolah nggak percaya sama aku gimana? Itulah yang aku takuti. Percaya sama aku. Kepala sekolah pasti bakal dengerin omongan kamu kok. Pasti dia percaya. Semangat, kita semua dukung kamu. Aku merasa lega setelah berbicara dengan Dira dan juga yang lainnya. Tapi aku masih merasa bingung dan aku juga merasa takut akan konsekuensinya. Aku akan menceritakan semuanya kepada Bapak Kepala Sekolah. Perilaku Pak Dewa sungguh di luar dugaanku. Aku harus bisa menceritakan semua ini dengan tenang. Ada apa Lia? Kenapa pagi-pagi sudah datang ke ruangan saya? Ini Pak, kemarin saya minjem laptop ini kepada Pak Dewa untuk mengerjakan tugas sekolah. Sekarang saya mau balikin laptop ini Pak. Oh, jadi gitu. Oke Lia, kamu boleh pergi sekarang. Pak, saya boleh bicara sebentar dengan Bapak? Ada hal penting yang ingin saya katakan Pak. Silahkan bicara saja. Sebenarnya ini tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan laptop itu. Pak Dewa memberikan laptop tersebut setelah saya melakukan tawaran yang dia berikan. Pak Dewa meminta imbalan kepada saya, dan imbalan yang dia inginkan adalah senampo ame-ame dengan saya Pak. Apa? Senampo ame-ame? Ini sudah keterlaluan Lia. Kenapa kamu terima tawaran dia? Kalau saya tolak, Pak Dewa tidak akan memberikan laptop itu Pak. Pak Dewa ini benar-benar bikin saya malu. Saya juga sering mendapatkan laporan kalau Pak Dewa itu selalu mengomentari atau berbicara ambigu terhadap siswi di sekolah ini. Pak, tolong saya Pak. Saya nggak mau ada korban lagi setelah ini Pak. Kamu yang tenang ya. Ayo kita cari Pak Dewa. Kita harus selesaikan masalah ini. Meskipun awalnya aku merasa takut, tapi aku merasa lega setelah mengetahui bahwa orang-orang yang mendukungku dan berusaha memperbaiki situasi ini. Enak ya kamu Pak Dewa. Telah melakukan kesalahan yang fatal, Pak Dewa malah asik main HP. Maaf Pak,
saya lagi istirahat sebentar. Pak Dewa, apa benar Pak Dewa meminta imbalan kepada Lia hanya karena Lia ingin meminjam laptop milik sekolah apa? Iya pak, saya meminta imbalan, tapi itu hanya tugas pribadi yang sederhana pak. Dasar manusia gak tahu diri. Pak Dewa pikir ini sekolah milik Bapak, ha? Seenaknya berperilaku buruk. Sekarang juga saya akan menurunkan Bapak dari jabatan Bapak. Saya gak butuh Pak Dewa lagi. Pak, saya mohon pak, jangan turunkan saya dari jabatan ini. Saya janji akan memperbaiki semuanya. Saya janji pak. Bapak jahat. Bapak telah merusak diri saya dan juga masa depan saya. Bapak pantas untuk mendapatkan semua ini. Lia, saya mohon Lia, maafkan saya. Sekarang Pak Dewa pergi dari sekolah ini. Jangan pernah berani menginjakan kaki ke sekolah ini lagi. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah sudi untuk memberi maaf kepada Pak Dewa. Lia, sekarang kamu gak perlu takut lagi. Semuanya sudah aman. Terima kasih banyak Pak. Saya merasa terbantu. Sama-sama Lia. Kalau begitu saya permisi ya. Aku merasa berat hati, tetapi aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Meskipun terasa begitu sulit, aku bertekad untuk melanjutkan pendidikan dengan cara yang lebih baik dan tidak akan terjebak lagi dalam situasi seperti ini. Semuanya sudah aman. Aku nggak perlu takut lagi kalau datang ke sekolah. Tapi aku terus-menerus merasa kalau diri ini sudah rusak. Ini semua salah Pak Dewa. Sekarang aku harus lebih berhati-hati dan belajar untuk mendengarkan hati nuraniku. Aku tahu meskipun terkadang jalan yang harus ditempuh terasa sulit dan penuh dengan pilihan yang memaksa, kebahagiaan dan kepercayaan diri yang sejati hanya bisa diperoleh dengan menghormati diri sendiri. Kini aku akan melangkah maju lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya.